masukan-masukan ini harus dia terima dan dia telaah. Masalahnya adalah ketika dia nggak mau terima dan dia tidak mau telaah dan dia larut dalam hal itu ya, artinya nanti korupsi berjamaah. Toto punya suami yang pelit gitu kan, nggak pernah ngasih ini, akhirnya dicil. Pulang kerja. Nah itu kan sebenarnya ada karakter seperti itu yang bibit-bibit ya. Nah ini sekarang yang mau disalahin siapa? Apakah suaminya yang pelit ataukah istrinya merasa kurang kan gitu? Atau bukan pelit, mungkin dia ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih, kali ini kita kedatangan aktivis senior dan perempuan lagi. Kalau bicara perempuan, tentunya banyak hal yang bisa digali dari seorang perempuan. Karena perempuan itu ada sorga di kakinya, begitu kata agama kan. Nah, saya kenalkan ini sebelah saya Bunda, saya biasa manggil Bunda. Ini Mas Sakuntala Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo. Siap. Bunda, sehat? Alhamdulillah. Sehat dong, selalu. Bagus. Ini kegiatan apa nih? Hari-hari ini sibuk pilkada atau apa? Pura-pura sih. Oh, pura-pura sibuk. Saya dengar informasinya Bunda nih keliling se-Indonesia nih terkait mensukseskan calon-calon pilkada, pilgub. Keren betul nih se-Indonesia. Gimana Bu, itu informasi benar ya? Itu kan cuma informasi. Oh, informasi ya. Jadi jadi senyap mainnya Bun ya? Senyap. Oh, kan. Jadi kalau Bunda ini, beliau backgroundnya aktivis GMNI. GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nasionalis. Jadi nggak usah kamu nasional, ada nasionalis. Nasionalis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Nah, beliau ini cukup senior di gerakan GMNI itu. Bun, kalau bicara perempuan itu banyak hal terkait aktivitasnya di bidang politik. Salah satunya bagaimana perempuan ini walaupun tidak ada hubungan kasualitas dengan korupsi, tetapi perempuan bisa menjadi agent dalam pencegahan korupsi. Nah, menurut Bunda seperti apa nih peran perempuan terhadap pencegahan korupsi itu? Ini agak serius Bun, jangan tegang-tegang. Saya tuh terlalu nggak serius ini orang. Oh iya. Kalau saya serius bahaya katanya. Gimana? Jadi begini, kalau kita memperhatikan ya, menyimak sosok perempuan, apalagi dari era digitalisasi. Kalau kita kembalikan lagi kepada apa yang namanya korupsi, sosok perempuan ini memang sangat signifikan sekali ya, karena ada seperti ini, ada kata-kata bijak yang seperti ini. Laki-laki yang sukses itu pasti ada perempuan yang sukses di belakangnya. Nah, kita kembalikan lagi, kalau laki-laki korupsi, perempuannya ngapain? Korupsi juga gitu. Bisa jadi karena permintaan perempuan yang terlalu tinggi, jadi sehingga sang suami larut dalam hal jadi offside. Oh, jadi pencegahannya itu lebih dari sisi keluarga dulu, ya. Di lingkungan terkecil di keluarga dulu. Tadi jangan terlalu banyak nuntut gitu ya. Terus memberi jangan terlalu banyak itu campur dalam urusan suami, apalagi jika suaminya itu pejabat atau apa, ya kan? Nah, harus suami istri itu mempunyai porsi yang masing-masing sehingga saling menguatkan untuk mengendalikan diri dalam hal korupsi tersebut. Karena korupsi itu kan kesempatan. Ya, kalau kesempatan itu ada dan dia mau ya jadi. Biarpun kesempatan itu ada, tapi kalau dia tidak mau karena dia
mempunyai iman yang kuat ya. Kita kembali ke kedua ya, korupsi bukan keimanan yang kuat. Nah, tergantung perempuan ini mempunyai iman yang kuat atau tidak, itu masalahnya seperti itu kan. Tapi kita lihat dunia yang hedon seperti ini, rata-rata perempuan untuk mempunyai iman yang kuat itu ada saja, tapi yang lebih kuat imannya itu sendiri. Jadi ada hal yang menarik bahwa edukasi di tingkat keluarga, di lingkup keluarga itu penting, baik terhadap suami maupun anak-anak dunia bisa dikasih edukasi ya, bagaimana dia bersikap jujur gitu kan, jujur, dikasih duit untuk beli bakwan misalnya atau permen, kedua dia harus benar-benar beli 2 gitu kan, jangan ngambil 3 tapi duitnya sedikit gitu. Nah itu kan edukasi di lingkup terkecil keluarga. Nah kita kalau dari media itu kan banyak informasi bahwa perempuan juga banyak yang ditangkap karena korupsi kan, fakta dan realitanya memang seperti itu. Jadi memang tidak ada hubungan gender dalam hal kasus korupsi. Nah kalau kita tarik nih Bun, di Bekasi lah, kota dan kabupaten Bekasi kan juga pernah tuh ada bupati perempuan saat itu ya tertangkap tangan oleh KPK kan gitu. Nah bagaimana melihatnya Bun di kota dan kabupaten Bekasi ini kasus korupsi? Ada nggak peran perempuan yang membuat pejabat kita itu terkena korupsi? Seperti yang saya katakan tadi ya, satu adalah keimanan. Kalau imannya memang sudah sangat kuat, apapun kesempatan itu untuk korupsi itu pasti tidak akan dia lakukan. Kedua, kadang-kadang korupsi apalagi di tingkat kelas elit seperti itu ya, itu terjadi oleh beberapa hal. Bukan hal keinginan dia saja, tetapi ada seperti tekanan-tekanan bahwa ya kita merasa umum lah, mereka harus menghidupin inilah, menyetor inilah, apalagi kalau mereka orang partai ya kan, seperti itu kan. Nah jadi bagi saya perempuan-perempuan yang korupsi, satu perempuan itu bisa iya bisa tidak, dia mengerti nggak? Dia mengerti nggak ranah-ranah? Oh ini ranah tidak bisa ini karena ini menyangkut dalam sangat bias untuk faktor kekorupsi. Nah, kenapa ini tadi? Oleh karena itu dia harus mempunyai satu skill manajemen yang baik, kecerdasan ya, bahwa bawah-bawahannya ini memberikan masukan-masukan yang benar dan baik atau hanya sekedar asal mereka senang. Nah, masukan-masukan ini harus dia terima dan dia telaah. Masalahnya adalah ketika dia nggak mau terima dan dia tidak mau telaah dan dia larut dalam hal itu ya, artinya kan dia korupsi berjamaah. Jadi masalah perempuan ini sangat signifikan untuk korupsi itu. Seperti saya ulang lagi ya, dia bisa memaham atau memang dia tidak paham. Kalau dia paham artinya dia hedon sekali ke dunia gaya hidupnya. Kalau kedua, kalau yang tidak paham dia dijerat. Dia dijerat oleh klausul-klausul yang terjadi di dalam aturan main dalam yang saya bilang enak yang bisa saya bilang dalam satu peraturan daerah atau pemkab setempat yang kalau bagi yang nggak ngerti ya, dia bisa dijebak dalam hal itu ya, seperti jebakan Batman saja. Jadi kalau perempuan dalam hal korupsi, perempuan itu memang memegang peranan penting. Kalau saja perempuan ini tahu tapi dia masih malu, nah itu kan saya rasa kurang layak ya kalau dibilang ya. Itu bukan berarti dia bukan tidak kurang cerdas. Terlalu cerdas jadi seperti itu. Tapi kalau yang dia tidak tahu tapi dia dikorbankan, itu yang harus dikasihani. Oleh karena itu sebagai seorang perempuan, dia harus mempunyai kecerdasan yang luar biasa sehingga dia mengetahui, oh saya mau dibawa ke area ini nih, saya tidak akan mau. Kan seperti itu. Karena perempuan terkadang ini maaf ya untuk kaum laki-laki, kadang-kadang perempuan ini dinabobokan atau sering dijadikan bahan
jebakan Batman oleh pria tersebut, baik itu dalam aturan main, peraturan yang sudah dibuat ya, dari pihak peraturan daerah ataupun dari seperti dalam lelang ya kan, dalam infrastruktur. Itu kan seorang pemimpin perempuan itu kalau dia tidak menguasai sekali skillnya di bidang itu sangat nyaris 90% dia akan terlibat dalam hal itu. Oh gitu ya Bun ya. Jadi intinya tadi kalau kita mendengarkan Bunda Nimas ini bahwa persoalan korupsi itu tidak ada kaitan kasualistis dengan gender, lalu ada kesempatan ya Bun ya, kesempatan dan kewenangan, kekuasaan yang luas. Kekuasaan yang luas itu yang terlalu ya, kalau luas kan masih penting, tapi kalau sudah terlalu luas itu yang mengakibatkan dia lupa diri. Ya, lupa diri. Tuh, yang pada lupa diri, lupa duduk yang benar. Lupa makan Kalau lupa makan gampang, tinggal pesen kan gitu. Kalau lupa diri itu yang bahaya. Dan biasanya Bun kalau para pemimpin yang perempuan juga biasanya kan sulit dipengaruhi oleh suaminya ya. Tapi kalau yang pemimpin lelaki biasanya peran perempuan itu lebih dominan kan gitu, bisa mempengaruhi. Nah itu hubungan kasualitasnya di situ antara perempuan dan lelaki. Jadi kesempatan. Ini ada air minum nggak sih? Ada Bun. Saya mau ngopi air putih kan gitu. Air putih aja yang netral. Oh gitu Bun ya. Nggak boleh susu gitu ya. Kalau susu kan ada warna putih. Susu itu Jus jeruk. Bisa coklat, gitu. pink, bisa apa ya kan, kita tetap saja air putih. Nah minum Bun. Rakyat itu kan minumnya air putih saja. Teman-teman ini semakin menarik karena ternyata memang tidak ada hubungan gender dalam hal korupsi. Perempuan juga bisa terjerat korupsi selama dia tadi dibilang Bunda Nimas bahwa kesempatannya ada, terus kewenangannya juga ada, terus tadi gitu dia terjebak kepada pola hidup hedonis, begitu punya. Nah, jadi hal-hal yang membuat sudah terbiasa terbiasa enak, jadi lupa diri. Makanya jangan lupa diri. Ingat tuh pesan Bunda. Kalau sudah berdiri harus cepat-cepat duduk. Begitupun duduk harus supaya sendinya nggak sakit. Nah, begitu ceritanya gitu. Bun, ada lagi tips biar kota Bekasi khususnya tidak lagi terjerat korupsi gimana? Nodong-nodong ya kan? Ada tamu kita nih. Ini ada tamu kita juga. Perempuan sukses ini. Uni Intan. Ayo sini silakan. Ini kayaknya yang cowok minggir deh. Iya, saya lagi mampir di kantornya ini Jabar. Kita ngobrol ringan soal kota Bekasi kita. Nah ini gimana Bunda? Apa kabar? Baik saya. Ini perempuan hebat nih. Sama nih Pak. Nah ini sama Bunda juga nih. Satu kesempatan bisa bersama Bunda dan Bang Iwan. Nah, jadi beliau ini namanya Intan Sarigeni. Geni katanya, bukan Geni. Geni. Jadi aktivis digeser dulu, geseran biar kalian. Gitu. Nah, kita minta pendapat aktivis juga, aktivis perempuan. Kita panggilnya Uni Intan Sarigeni. Bagaimana perempuan di lingkaran korupsi di lingkaran perempuan itu pencegahannya, maupun tadi disebut bahwa tidak ada hubungannya korupsi dengan gender sebetulnya, tetapi perempuan juga bisa jadi agen untuk pencegahan kasus-kasus korupsi. Nah, kita dengerin dulu nih dari Uni Intan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di podcastnya Bang Iwan ya. Ini Jabar, speak up. Nah, speak up. Kemudian lagi mampir tapi sama Bunda panggil. Dia paling berani speak up.
Enggak juga sih Bang. Cuman ini kan ranahnya kita wanita ya Bun ya. Iya. Sebenarnya yang satu tadi sudah dengar Bunda tuh. Iya. Kompen kayaknya kaum Adam Bun. Iya. Gitu. Tapi kan pengaruhnya besar gitu tadi saya sempat baru masuk ya. Sebenarnya gini, kalau bertanya gender laki-laki atau perempuan gitu ya. Ini kira-kira yang paling berperan siapa sih gitu kan. Nah, kalau berpikir seperti itu kan sama kalau ditanyain sama kayak ayam dulu apa telur dulu? Nah itu. Nah, kan seperti itu. Kenapa saya bilang? Satu, seandainya semua mempunyai karakter yang jujur, bertanggung jawab ya, dimanapun itu pasti akan mengurangi tingkat seperti itu. Contoh gini, perempuan punya bakat nggak sih untuk korupsi? Sebenarnya perempuan punya bakat, maaf nih untuk ibu-ibu di rumah, paling bakat baru korupsi. Gitu Sebenarnya ya, contoh dari rumah tangga nih, Tahu punya suami yang pelit gitu kan, nggak pernah ngasih ini, akhirnya diciluk. Dari kerjanya, pulang kerja. Mungkin. Nah, itu kan Iya. sebenarnya ada karakter-karakter seperti itu yang bibit-bibit ya. Nah, ini sekarang yang mau disalahin siapa? Apakah suaminya yang pelit ataukah istrinya merasa kurang kan gitu? Atau bukan pelit, mungkin dia ngukur. Dia ngukur kira-kira pas gak kalau gue. Nah, pas nggak gitu. Nah, itu mungkin kalau contoh kecilnya. Sama kembali pun nanti kalau seandainya punya suami yang mempunyai jabatan penting atau kita bisa bilang korupsi itu kan bukan hanya niat ya, tapi ada kesempatan yang bunda ya gitu. Tiba-tiba dia menjadi pejabat publik gitu kan, menggunakan anggaran yang dia mungkin kalau punya istri yang baik, Pak ingat ya Pak gitu. Ini harus amanah gitu kan. Tapi tiba-tiba kalau misalnya dia punya istri yang kita kan nggak tahu karakter orang kan berbeda-beda ya. Cuman hanya bagaimana persamaannya. Kalau yang kurang baik, kemana nih? Dia akhirnya dengan pola hidup yang hedon gitu kan, mempengaruhi. Aduh tuntutan dong nih istri, belum lagi anak, belum lagi keluarga yang lain, belum lagi pertemanan gitu kan, circlean. Saya lihat di sini sekarang banyak juga loh yang pegawai-pegawai yang pada circlean, kadang-kadang ya mereka suka jalan atau segala macam gitu. Nah ini sebenarnya nggak hanya perempuan dan laki-laki, ini adalah karakter. Makanya kita tuh selalu mengkampanyekan ya dari tahun berapa ya untuk pendidikan karakter itu, pendidikan anti korupsi, bagaimana membuat generasi muda ini nggak laki-laki nggak perempuan, dia harus bisa mengetahui apa sih yang dinamai korupsi, bagaimana sih tindak tanduknya, bibit-bibitnya seperti apa sih, ini yang harus dibina. Ini gunanya kadang-kadang untuk kaum perempuan juga yang bunda bilang tadi, saya sempat dengar bahwa harus cerdas. Iya benar banget, harus cerdas jadi perempuan gitu. Kalau nggak cerdas ya begitu tadi gitu kan. Tapi banyak cerdas juga Pak cukup itu. Enggak, tetap harus mempunyai karakter yang kuat. Bimbingan. Iya. Kayak tadi kan, bingung kan Bang? Nih suaminya yang ngajarin istrinya, apa istrinya ya tidak bisa mengimbangi suaminya kan gitu. Nah jadi harus sama-sama sih. Perbedaan gender itu ya sebenarnya nggak ada, sama aja, nggak laki-laki nggak perempuan. Kalau memang ternyata karakternya seperti itu, ya itu akan terjadi dan ada kesempatan. Itu doang. Mungkin itu aja Bang. Jadi nggak usah dia biasa yang lengkap, nggak ini nggak supaya menambahin dia maunya lengkap. Jadi tadi tambahan kan, tadi sudah kelihatannya sudah mengkristal bahwa kata bunda perilaku dari perempuan di tingkat keluarga ya kan, diri kita sendiri, diri sendiri, keluarga. terus juga apa dari Uni Intan tadi juga kan bilang karakter. Nah karakter kuat apa seperti apa di lingkungan keluarga gitu kan. Nah terhadap anak-anak juga Uni Intan ini kan bisa nih perempuan sambil mengasuh juga memberikan pendidikan kejujuran kepada anak-anaknya, karena kan kejujuran itu kan salah satu penangkal untuk memberikan karakter bahwa anak itu harus jujur, apapun yang dia dapatkan dari mana itu kan harus diceritakan apa adanya. Nah fungsi perempuan di situ gitu. Jadi memang kita kembali ke Bunda Nyimas, kira-kira Bun untuk ini mau pilkada
bagaimana ke depan kota Bekasi khususnya, terus di Indonesia juga, terutama di Bekasi ya. Di Bekasi itu sudah lumayan lah afirmasi perempuan itu, ada lurah yang perempuan, ada kepala dinas yang perempuan, terus juga ada di DPRD juga ada ketua-ketua komisi perempuan. Nah, dari berbagai bidang juga perempuan. Jadi perempuan itu sudah naik kelas di Kota Bekasi. Tapi jangan lupa perempuan juga resisten terhadap korupsi. Bun, ceritain gimana resistensinya perempuan yang sudah menjabat itu di lingkaran korupsi. Saya kembali ke ini dulu ya biar lengkap. Jadi faktor yang bisa terjadinya korupsi itu adalah internal sama eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal itu yang diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri? Ya mungkin kalau kita tidak kuat iman, mungkin kita juga bisa korupsi. Seperti yang kata Uni Intan tadi, ngambil duit laki nggak tahu saya dosa, ya korupsi juga itu kan. Tapi apapun alasannya, mau suami pelit, apa itu bukan alasan, itu namanya alasan. Kenapa itu? Orang korupsi itu ya alasan. Kenapa dia korupsi? Soalnya gajinya nggak cukup. Oh, itu bukan suatu alasan, ya kan gitu kan. Terus lingkungannya itu sangat berperan dalam hal untuk sampai dia itu untuk korupsi. Itu lingkungan luar biasa. Dia di dalam lingkungan, kalau lingkungannya udah biasa korupsi, nah bagi dia korupsi itu hal yang biasa, ya kan? Terus lalu keluarga. Nah, di keluarga ini sangat erat sekali. Kalau di keluarganya ini memang disiplin, memang tidak menyentuh barang yang namanya korupsi, itu tidak akan bakalan terjadi, Om. Ya kan? Nggak bakalan terjadi. Karena mereka mempunyai keluarga yang kuat dalam hal ini. Jadi untuk ditabuhkan sekali untuk korupsi. Seperti Om yang bilang tadi, dari kecil mereka sudah dididik, dikasih uang sekian buat beli permen 3, ya harus beli 3. Kalau beli 2 kembalikan sisanya, kan seperti itu. Nah itu artinya pendidikan dalam politik ya. Sorry, aku kalau hal korupsi ini memang kencang. Soalnya aku paling nggak suka ya. Tapi nggak tahu ya, kalau aku ada kesempatan mungkin juga korupsi juga kan. Janganlah. Gitu. Kesempatan dalam kesempitan itu. Sedangkan yang faktor eksternal itu adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini kan kita lihat ya, bagaimana tetangga begini ya, untuk pekerja kuliah. Tapi yang terutama biasanya bisa melakukan ini kan yang sangat besar itu ya oknum-oknum ASN gitu ya. Kesempatan itulah ya yang biasa-biasa seperti itu. Terus politik ya kan, untuk korupsi ini banyak terjadi. Sekarang kita jangan tutup mata ya, korupsi itu banyak terjadi, tercipta ya di politik. You mau jadi anggota dewan caleg, kalau you nggak punya duit selamat mimpi. Bohong katanya kalau saya tidak pakai modal. Siapa itu yang ngomong dengkul? Nggak ada ya. Nah, ketika dia sudah jadi seorang dewan, ini langsung saya jawab dari pertanyaannya Om Iwan. Dia harus balikan modal itu juga, walaupun umpamanya nenek moyangnya orang kaya raya segala macam, itu kan bullshit kalau dia tidak mencari kesempatan seperti itu kan ya. Mau dia agen apa kayak gitu kan. Terus budayanya seperti apa? Kalau di dalam lingkungannya, di dalam lingkungan politiknya, bahwa korupsi itu udah biasa, sudah memang kong kali kong ya, wait and see. Kan seperti itu, ya kan? Nah, begitu. Bunda nih lengkap banget contekannya nih. Bukan contekan katanya. Dia ini biasa ngaji memberikan tutorial Bun ya. Memberikan pelajaran edukasi ke aktivis-aktivis mahasiswa, adik-adik yang masih muda-muda gitu. Nah sekarang kita kembali nih terakhir kepada Uni Intan. Uni Intan ada pengalaman nggak? Ini kan sebagai aktivis kita tahu lah sering demo, sering mengawasi hal-hal yang sifatnya dugaan-dugaan korupsi gitu, khususnya di Kota Bekasi. Ada pengalaman mungkin dari beliau, bagaimana tekanan, bagaimana mungkin intimidasi segala macam. Silakan. Iya, nggak ada tekanan, nggak ada intimidasi. Pernah didatangi nggak? Oh itu. Maksudnya
Jadi buat teman-teman khususnya generasi muda, jangan takut untuk berkata speak up. Nah, gitu harus. Jadi nggak usah takut. Mereka apa ya? Nggak seserem gitulah. Mereka yang takut sama kita itu. Jadi kalau kita berkata benar ya udah, itu adalah kenyataannya. Yang paling diingat adalah jangan pernah berkhianat gitu aja. Berkhianat khususnya pada diri sendiri ya. Kalau untuk orang lain kan kita nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri itu banyak faktornya. Contoh misalkan, oh iya ya nggak mau punya loyalitas dan kredibilitas jangan. Kalau untuk teman-teman adik-adik yang mau suka dengan politik gitu kan, dengan satu gerakan yang memang punya jiwa sosialnya tinggi gitu kan, kata saya pengen membantu masyarakat nih gitu, seperti apa kan gitu, banyak lah dalam organisasi-organisasi entah di dalam lingkup sekolah, kampus ataupun eksternal luar, organisasi pemuda gitu kan. Nah itu yang harus ada. Ini semua simpel sih kalau bicara masalah korupsi, nggak tua nggak muda. Ya maksudnya yang nggak bangkotan, yang nggak mau mati. Ini cuma satu, jujur. Kejujuran itu sangat penting. Jujur sama diri sendiri itu sangat-sangat penting. Makanya kita dari dulu tuh selalu mengkampanyekan ya, jujur itu hebat. Jadi hanya orang-orang yang hebat yang bisa jujur. Jadi kalau dia nggak bisa jujur, dia belum jadi orang hebat. Itu sih menurut saya sih. Itu kuncinya yang dikasih penjelasan tadi dia. Jujur penting, tapi speak up lebih penting. Iya. Buat teman-teman perempuan khususnya, kalian harus berani speak up sebelum jujur. Kita ketemu lagi di speak up next berikutnya. Oke. Oke. Sangat